Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari baru di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengawali persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman kebenarannya. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita melalui renungan harian dan doa bersama di hari ini. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur bahwa begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan. Hari yang penuh dengan pengharapan, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk berkarya dan melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, berikanlah kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami akan membaca dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan merenungkan firman kebenaran-Mu di bawah tuntunan Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam edisi Kamis 26 November 2020, bacaan kita terdapat dalam Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu." Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah bacaan kita, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang selalu bertekun, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Gerbang pemeriksaan, itu tema dari bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, telah beberapa waktu lamanya dunia bergumul bersama dalam menghadapi pandemi virus corona. Hingga pada saat ini, nyata bahwa banyak orang semakin takut karena jumlah yang terpapar positif terus meningkat. Sejumlah daerah melakukan lockdown dan pemeriksaan ketat di perbatasan kota. Untuk masuk dalam suatu wilayah pemerintahan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan yang ketat di gerbang pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan mulai mencuci tangan, penyemprotan barang bawaan dan kendaraan, pengukur suhu badan, menunjukkan surat keterangan sehat dan surat izin perjalanan. Jika semua protokoler itu dilakukan, maka kita dapat masuk dalam wilayah tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, demikian pula gambaran kota Yerusalem baru yang penuh kemuliaan Allah itu. Kota itu memiliki gerbang yang akan memeriksa orang yang akan masuk ke dalamnya. Tentu semua orang ingin masuk ke kota yang sangat indah itu. Tidak ada lagi bait suci, matahari, bulan, karena anak domba Allah sendirilah yang menjadi bait suci dan menjadi terang. Ayat 23 bacaan kita. Raja-raja akan membawa kekayaan dan kuasa mereka di bawah kakinya. Ayat 24. Orang yang ingin masuk ke dalamnya harus melalui gerbang pemeriksaan. Protokolernya adalah tidak dapat masuk
yang najis, kekejian atau dusta. Sebaliknya yang boleh masuk adalah orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, yaitu yang dengan iman percaya kepada Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, sepatutnya kita hidup kudus sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iman percaya yang dibangun melalui perbuatan akan menopang kita melalui gerbang pemeriksaan untuk masuk ke kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Yakinlah bahwa dalam Kristus Yesus kita bebas masuk di gerbang pemeriksaan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita hiasi kehidupan kita dalam kasih dan wujudkan kasih itu, sehingga kasih itu akan membawa sukacita, kedamaian, dan sekaligus membawa kita berjumpa dengan Allah. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Marilah kita berdoa mengakhiri persekutuan kita di dalam renungan harian dan doa bersama. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Allah, karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam iman percaya kepada Domba yang agung, yaitu Yesus Kristus, kami diajar untuk selalu mengerjakan keselamatan kami. Kami boleh bersyukur atas firman kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Ia menjadi dasar bagi kami untuk melangkah, melakukan segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang telah mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Jemaat Efrata Bontang dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Peliharakan kehidupan mereka ya Allah. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, dan biarlah semua anak-anak Tuhan akan terus memberi diri, menyatakan kasih dalam seluruh totalitas kehidupan mereka, sehingga persekutuan umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus selalu akan dihiasi dengan kasih, bahasa kasih, cinta kasih, sehingga kami akan menikmati damai sejahtera dalam persekutuan kami di tengah-tengah dunia yang semakin dirusakkan oleh dosa. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menopang mereka, menghiburkan dan menguatkan mereka. Dan ajar juga bagi kami jemaat Tuhan untuk selalu menyerahkan pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami mengaminkan bergumul bersama dengan Tuhan, maka sukacita akan Tuhan berikan. Sembuhkan bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Harapan dan doa kami adalah setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh akan sembuh, dan kesembuhan itu akan membawa mereka kembali beraktivitas. Secara khusus ya Tuhan, yang sakit karena COVID-19, kasihi mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka, sehingga mereka akan kembali pulih, sembuh, dan kuat untuk menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, hamba-Mu juga datang mendoakan jemaat Tuhan yang bergumul karena tidak lagi bekerja. Kasihi mereka, topanglah mereka ya Allah, sehingga dalam doa, dalam usaha, Tuhan membukakan jalan, sehingga tiba harinya mereka akan mendapatkan pekerjaan dalam rancangan damai sejahtera Allah. Yang berduka Tuhan menghiburkan, yang berada dalam pergumulan karena suami, istri, dan anak-anak Tuhan tolong. Dan biarlah pergumulan itu akan selesai dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kasihi dunia ini ya Tuhan, dan kasihi kami semua, sehingga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami akan kembali dalam kehidupan persekutuan yang indah, yang di dalamnya kami boleh berkumpul, ada peluk kasih mesra, ada jabat tangan,
ada genggaman untuk membangun persekutuan kami. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, berkati kami dalam berkarya dan melayani dalam sepanjang hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhan lindungi dan anugerahkanlah kesehatan bagi kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Ini doa syafaat kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokoler kesehatan 3M. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom.